Saudara, 11 September diperingati sebagai hari lahirnya Radio Republik Indonesia. Lantas, bagaimana eksistensi radio di era digital saat ini di tengah kemajuan teknologi serba canggih? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang telah terhubung bersama melalui saluran Zoom, yakni Komisioner KPI Aceh, yaitu Putri Nofriza, dan juga Aliansi Radio Aceh Wira Dharma. Assalamualaikum Bu Putri dan juga Bang Wira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih Bu Putri dan juga Bang Wira telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Saya ingin kepada Aliansi Radio Aceh terlebih dahulu, Bang Wira, melihat perkembangan dunia yang begitu canggih saat ini. Bagaimana Bang Wira selaku tentunya pemain di industri radio melihat perkembangan dan eksistensi dari radio saat ini? Saya sangat yakin bahwa radio ini tidak pernah mati ya, radio mau berdaya ya. Kenapa? Karena memang penetrasi radio ini berbeda dengan televisi, berbeda dengan media yang lain gitu ya. Karena radio ini itu bisa menjadi televisi, dia bisa menjadi media digital, dia bisa menjadi platform yang lain gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa didengar sambil bawa mobil, sambil masak, kemudian sambil berbicara gitu, dan momen-momen inilah menjadi peran penting ya. Dan beberapa negara juga di Amerika Serikat ini, di kota-kota besar sekarang sudah mulai bergeser gitu ya. Pergeseran ini terjadi kalau dulu orang suka dengar radio itu di rumah gitu ya. Mahasiswa itu sambil belajar, kemudian dengar radio, sekarang sudah bergeser gitu. Jadi prime time-nya itu waktu-waktu penting untuk pendengar radio itu sudah berubah. Kalau dulu penetrasi dari digital juga kecil gitu ya. Bahkan bisa dikatakan tidak ada televisi yang ada waktu itu. Jadi persaingan itu agak lebih sedikit ya, jumlah televisi juga sedikit, radionya juga lumayan banyak, dan peran-peran itu digantikan. Nah sekarang ini yang menjadi persoalan adalah saat media digital, kemudian platform sosial media ini berkembang dengan pesatnya, dan radio juga bermutasi gitu. Jadi tidak bisa menjadi sebuah radio terestrial yang ada gitu, tapi dia bermutasi menjadi radio-radio digital yang ada, dan dia menempatkan posisinya sebagai radio yang sama dengan beberapa media yang lain. Nah ini sebenarnya yang kita harus pahami, bahwa radio itu ya sering kita katakan radio never die. Jadi ini yang harus menjadi catatan penting ya. Kenapa hal yang lain? Radio bisa didengar pelan-pelan, radio bisa didengar kapanpun, dan informasi serta musik ini terakhir. Jadi ada fragment yang bisa disampaikan. Kalau orang mendengarkan radio itu hanya sebatas musik saja, mereka akan pilih MP3 gitu ya. Tapi dipelangi dengan informasi-informasi, dan ini yang menjadi pilihan gitu. Itu yang mungkin dari perkembangan radio ada sekarang ini, Abang. Ya tentunya menyikapi hal ini, Mbak Putri, kita melihat bahwa masih tentunya radio saat ini yang masih menjadi opsi bagi masyarakat untuk dapat mendapatkan informasi. Lantas dari KPI sendiri, bagaimana melihat perkembangan radio saat ini, Mbak Putri? Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat sore buat senior saya nih, Bang Wira. Sudah lama berjumpanya di sini ya, Bang ya. Alhamdulillah sehat ya, Bang. Nah, yang pastinya pandemi COVID yang lalu ya, itu memang bagaikan sebuah persimpangan memang bagi para pelaku industri radio. Dan hal ini memang perlu dipahami memang sebagai tantangan ya, baik dari segi pendapatan iklan yang pasti menurun, kemudian perubahan fokus bisnis, hingga kompetensi SDM penyiaran itu jadi semakin mengkerucut gitu ya. Nah, iklan yang menurun, perubahan fokus bisnis, jadi radio yang memang dikenal memang sebelumnya itu media berbasis audio, setidaknya memang dalam beberapa dekade terakhir ini memang mengalami konvergensi dalam media digital. Jadi hal tersebut itu memang sebagai upaya ya memang untuk mempertahankan eksistensi mereka di media digital. Jadi hal tersebut seperti disampaikan oleh Bang Wira, sebenarnya radio memang tidak akan pernah mati ya. Karena dia memang sambil kita melakukan apapun, kita tetap bisa mendengarkan radio. Dan memang informasi yang paling cepat biasanya kita sering dapatkan di radio. Kalau tadi juga disampaikan bahwa radio itu hanya untuk mendengarkan musik saja, biasanya tinggal kita putar MP3 ataupun kita memutar YouTube, sudah kita dengarkan lagu saja. Tapi memang kita pengen dengar nih suara announcernya atau suara penyiarnya, memang kita dengar, walaupun mungkin ada sedikit beberapa info yang akan disampaikan. Nah, tapi mungkin ada hal yang menarik yang mungkin tetap bisa eksis radio saat sekarang ini adalah nilai lokalitas yang memang menjadi daya tarik tersendiri nih bagi para pemegang kepentingan lokal ya.
untuk menggunakan radio memang sebagai media promosinya yang sesuai dengan target pasar yang dituju, seperti itu. Ya, Mas Wira, tadi sempat disinggung terkait dari tentunya peningkatan dari kapasitas si penyiar ini sendiri untuk tentunya semakin dekat dengan para pendengar. Lantas, bagaimana sebenarnya saat ini dari radio sendiri selaku pelaku di industri radio untuk tentunya sustain ataupun bertahan di era saat ini, tentunya konten dan juga bahan-bahan materi yang disampaikan melalui radio ini seperti apa sebenarnya, upgrade-nya seperti apa? Ya, banyak sebenarnya perubahan-perubahannya. Jadi kalau dulu kan radio itu hanya mengandalkan pendengar gitu ya, kemudian efeknya hanya didapatkan dari iklan gitu, dari sponsor yang ada. Nah, sekarang sudah bermutasi gitu ya, dari era digital ini sudah bisa memanfaatkan sosial media. Kalau dulu sosial media radio itu tidak berbayar, sekarang kita bisa endorse kalau radio itu punya pendengar yang bukan hanya itu didengar secara teritorial, tapi dia didengar secara digital ya. Karena radio kita bisa live melalui TikTok, live melalui YouTube, live melalui sosial media yang lain, yang komponen-komponen ini juga dipunyai oleh media yang lain. Nah, kalau dulu radio itu kan tidak bermutasi menjadi televisi, ya. Malah yang kita ambil yang konon dia hanya mengambilkan audio itu, sekarang sudah mengkombinasikan antara audio dan video. Sama ini yang dilakukan oleh media-media radio yang ada di Aceh dan juga di Indonesia. Nah, inilah kadang-kadang yang menjadi persoalan adalah saat beberapa radio itu tidak mau menerima perubahan-perubahan ini, karena mungkin perubahan-perubahan ini kan memerlukan investasi yang baru gitu ya. Investasi yang dimaksud tadi, mereka harus siapkan kamera, mereka harus siapkan sumber daya, mereka harus siapkan konten yang ada. Jadi mutasi dari radio ini juga, dia itu ada pada platform-platform khusus juga. Mereka bisa buat podcast gitu ya, dengan cerita-cerita singkat. Misalnya kalau kita tahu ya, ada sebuah grup besar, Noise misalnya, dia tidak membuat radio itu menjadi radio yang live, yang kita dengar, tapi kontennya itu bisa di posting di web mereka, kemudian mereka dengar. Dan itu tidak hanya audio saja, tapi dalam bentuk video. Nah, ada mutasi lain yang dipahami, yang disampaikan lagi oleh beberapa agensi. Kalau kita sampaikan agensi Jakarta, ya, bahwa radio itu memang harus bermutasi lagi, selain dari mutasi digital, dia bermutasi menjadi event organizer. Gitu. Nah, ini adalah hal yang penting, karena memasarkan radio dengan konsep on air saja itu akan ditolak, akan di-reject oleh Jakarta. Kita punya masalah, mereka punya produk sesuatu, bagaimana kita pasarkan, berapa coverage-nya. Nah, kalau kita membuat sebuah program dalam sebuah proposal, dalam sebuah event yang menarik sama mereka, misalnya, kita datang ke sekolah, kemudian produk itu announce sama mereka direct langsung, kemudian kita juga selling itu. Nah, ini yang sering, dan kita sering mendapatkan itu, gitu. Jadi budget on air ini lebih tinggi dibandingkan dengan off air. Jadi off air ini menjadi andalan sekarang. Kalau dulu on air itu menjadi andalan. Sekarang sudah off air. Jadi harus benar-benar kita pindah, harus move ke beberapa kegiatan-kegiatan yang lain yang memang ini mampu mendorong perkembangan dari radio itu sendiri ya. Ya. Dan ini menjadi harapan kita sebenarnya. Ya, jika memang tentunya adaptasi terhadap kondisi saat ini yang harus dilakukan oleh para pelaku radio, sebenarnya apa ancaman yang menjadi ataupun yang menjadi cikal bakal dari gulung tikarnya industri-industri radio yang ada di Indonesia, Bang Mawira? Banyak penyelidikan yang sudah gulung tikar, itu jawabannya tetap. Nah ini yang kita sampaikan tadi itu, karena mereka tidak mampu bermutasi. Ya, operasional radio itu besar loh gitu ya. Minimal operasional radio yang reguler itu minimal mereka mengeluarkan sekitar 10 juta dari budget kantong dia itu per bulan. Bayangkan betul kantong dia per bulan ini harus dikumpulin dari mana gitu ya. Nah ini yang jadi persoalan. Nah bagi komunitas radio yang di sini harus melakukan mutasi besar-besaran, ya tadi harus berani ya. Karena terinjak kemudian hilang gitu. Beberapa radio memang pertama dia mampu membayar IPP-nya, ISR-nya lagi, dan terus tertinggal gitu tanpa pernah bermodifikasi gitu ya. Jadi ini contoh satu misalnya, bahwa kita tidak pernah berpikir bahwa iklan radio itu kadang-kadang maunya si klien itu sampai 3 menit gitu kan.
Sementara orang mampu mendengar radio itu hanya sekitar 30 menit, 30 detik itu ya. 3 menit dan 30 detik atau 60 detik ini yang menjadi persoalan. Tapi klien yang ada di Aceh ini mereka menganggap wah ini makin lama makin bagus. Tapi itu malah menjadi batu sandungan gitu. Ini hal-hal yang kadang-kadang jarang pernah dilakukan. Kemudian radio-radio kita ini tidak pernah mencoba main ke Jakarta, sowan ke beberapa agensi, sampaikan. Kita tidak bisa hanya menyampaikan dengan data radio gitu ya. Kemudian silakan iklan kita. Ada insight-insightnya. Ada sosial media kita, ada TikTok, kita ada Twitter, kita ada YouTube, yang semuanya itu harus tergambar dengan insight yang betul-betul berinteraksi langsung dengan media radio itu. Jadi bermutasi menjadi konten ya, konten dan bermutasi sebagai terrestrial digital yang ada sekarang. Itu yang kita berikan pandangan sementara. Ya, saya ingin ke Bu Putri kembali. Tentunya Bu Putri jika melihat regulasi saat ini, sebenarnya bagaimana? Apakah ini mendukung untuk tumbuh kembangnya radio di era digital saat ini? Ya, yang pastinya memang seperti tadi Bang Mira sampaikan, sebelum adanya hasil dari revisi Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 yang lalu ya, kita masih terus tetap posisi radio dan televisi itu sama ya, di kacamata KPI bahwa kita sama-sama tetap terus mengawasi lembaga penyiaran kita awasi itu adalah televisi dan radio. Tapi ya memang seperti tadi disampaikan bahwa sebenarnya kans untuk majunya suatu radio itu sangat besar jika memang ownernya tersebut ya memang mau memberikan apa istilahnya ya, mau memberikan sesuatu yang lebih yang memang harus istilahnya mau tidak mau kita memang harus mengikuti zaman saat sekarang ini ya. Tidak bisa hanya media audible saja, memang harus sudah memanfaatkan aspek visual maupun isi dan medium penyebaran informasi, dan terutama berbagai respon yang hadirnya media sosial yang seperti Instagram tadi disampaikan, kemudian hingga TikTok yang sangat berbasis audio visual. Dan ini memang kita harus menyahuti kondisi yang saat sekarang ini sudah di era digital. Memang kalau di Aceh saat sekarang ini lembaga penyiaran kita di sini ada LPPL ada 23, kemudian LPS lembaga penyiaran swasta ada 56, dan juga radio komunitas kita ada 2 di seluruh Aceh. Dan ini sangat bersaing ketat, dan memang yang model owner ya untuk mau ikut serta terus kemudian coba tumbuh dan berkembang dan mengikuti zaman, mengikuti periode saat sekarang ini ya di era digital itu memang masih minim ya, masih di Aceh, sehingga memang keluh kesahnya memang selalu memang pada iklan yang memang masih kurang masuk di Aceh, kemudian serta tidak serta-merta juga pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi itu bisa ikut membantu juga nih dalam hal memberikan konten ataupun ikut serta nih melibatkan lembaga penyiaran nih untuk mendistribusikan informasinya, itu juga masih kurang, dan ini juga masih termasuk dari kerja-kerja KPI untuk memberikan sosialisasi kepada pemerintah untuk ayolah libatkan lembaga penyiaran nih dalam mendistribusikan informasinya, karena yang memang penetrasi yang paling benar itu adalah televisi dan radio. Dan kalau di daerah-daerah terpencil kan memang televisi masih susah dijangkau, tapi radio memang pasti terjangkau oleh masyarakat sampai di pelosok-pelosok. Ya, Bu Putri, tadi ada disampaikan jumlah dari lembaga-lembaga penyiaran baik itu Republik Nasional ataupun yang swasta. Lantas KPI sendiri bagaimana untuk mengawasi hal ini? Apakah ada sanksi-sanksi yang diberikan dari konten-konten ataupun jam penayangan yang seharusnya tidak ditayangkan materi-materi serupa seperti itu? Ya, jadi lembaga-lembaga penyiaran yang berada di bawah pengawasan KPI saat sekarang ini kita biasanya meminta laporan dari lembaga penyiaran terkait hal-hal yang telah diikut sertakan sama seperti dengan proposal awal ketika mereka mengajukan di IPP. Nah, misalnya seperti lembaga penyiaran televisi dan juga radio, terutama ya sama seperti disampaikan oleh Bang Wira, biasa setiap tahun kita meminta laporan hasil dari hal-hal yang ditayangkan. Misalnya kalau misalnya radio ya, saat sekarang ini memang alhamdulillah radio di Aceh ini masih dalam batas wajar ya, batas maksimal wajar, belum ada
hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat, atau barangkali juga masyarakat juga belum aware nih untuk mungkin mengkritisi atau tanda kutip lagu atau apapun lah ya. Tapi sejauh ini yang kita dengar masih dalam batas kewajaran ya, walaupun kalau lembaga penyiaran termasuk televisi sudah ada yang memang pernah kena sanksi, tapi kalau radio sampai saat sekarang ini alhamdulillah masih dalam batas norma-norma di dalam P3SPS dan juga Undang-Undang Penyiaran. Ya, artinya masih dalam kontrol dari KPI sendiri berarti, Bu Putri Iya. ya. Ya, Pak Wira, terkait tentunya mengingat waktu yang sangat terbatas, bagaimana saat ini melihat regulasi yang ada dari pelaku industri radio sendiri? Kita sempat kuat-kuat juga sebenarnya dari pihak radio ini terhadap ide untuk membuat peraturan ya. Ternyata itu bukan hanya tempat pemilu saja ya, bukan seperti apa yang ditayangkan. Kita tidak boleh putar lagu barat lagi, kita buat putar lagu Aceh seluruhnya, dan ini alhamdulillah bukan itu ya, ya. Kenapa? Karena menjual radio ini bukan pada satu segmen. Kalau semua kita putar musik ya, mana segmentasinya gitu. Maka untuk agensi itu dia melihat sebenarnya ya, bahwa oh ini radio Aceh, ini radio etnik, ini radio populer, ini radio remaja dan sebagainya. Karena sejauh ini nggak ada. KPI ini sangat membantu untuk proses teman-teman dan sempat juga menjadi penghubung pada pemerintahnya. Sudah tadi kan sekarang pemerintah gitu ya, mereka tidak paham gitu, kita tidak paham atau tidak mau paham gitu ya. Bahwa radio ini punya potensi gitu, dia menyangka bahwa radio tidak ada pendengar. Bahwa radio ini ya, saya tidak pernah bayangkan ya, saya termasuk salah seorang staff juga di salah satu universitas di Aceh ini gitu ya. Jadi teman-teman saya malah nanya, dan beliau adalah salah satu wartawan senior dulu di salah satu media cetak. Dia bilang, Pak Wira, itu tolonglah sumber-sumber gitu, yang membaca itu disampaikan gitu. Kritik itu yang luar biasa. Nah, saya nggak pernah bayangkan, dia seorang profesor yang saya nggak pernah bayangkan, radio kita ini, radio anak muda itu benar. Sampai dia tahu siapa penyiarnya, dia tahu nama penyiar dan programnya. Kemudian ini narik lagi gitu ya. Berbeda dengan masa lalu itu punya aktif sekali gitu. Menulis kita, hotel minta lagu, mengikuti dan sebagainya. Kita pendengar kita pasti. Tapi salah putar azan saja, itu mereka DM kita loh. DM-nya tadi itu Pak, itu salah putar azan gue terpapar misalnya, gitu. Kemudian lagu-lagu yang memang sempat itu ada bernada non-Islami gitu ya, dan mereka berikan, kemudian mereka posting kirim pada kita. Ini artinya bahwa wujud dari radio ini memang tidak bisa dilupakan misalnya. Kenapa yang saya bilang tadi itu ya dia penetrasinya di Eropa waktu pandemi awal, malah radio memegang peranan penting untuk menyampaikan informasi-informasi yang diperlukan oleh masyarakat untuk sosialisasi pandemi itu. Nah ini ya himbauan saya, Kak Putri, tolong radio-radio bisa dibantu karena operasional itu lumayan gitu ya. Kemudian pemerintah juga harus berpikir dong, ya. Jangan dampak ini besar loh. Dia punya sosial media, dia punya follower banyak. Cuma kita belum maksimalkan saja sih sebenarnya. Ya, baik, Bang Wira, mengingat waktu yang sangat terbatas juga, untuk menutup tentunya apa sebenarnya yang bisa disampaikan, kiat-kiat apa untuk agar tentunya radio ini agar eksis di tengah-tengah masyarakat di era digital saat ini? Bang Wira terlebih dahulu. Iya, saya pikir ini konten lokal seperti apa yang disampaikan oleh Kak Putri tadi gitu ya, itu menjadi hal penting ya. Artinya kita tidak bisa memaksakan. Kita juga sama, dulu radio kita memang radio yang memutar lagu barat, tapi ada bahasa Aceh yang kita kombinasikan gitu. Kenapa orang Jawa, kenapa orang Sunda berani dengan bahasa Sundanya, bahasa Jawanya mereka beri, dan itu menjadi keren. Coba bayangkan, kita ingin menjadikan begini loh Kak Putri, bahwa di Aceh lebih Jakarta dibandingkan Jakarta itu sendiri. Ini berbahaya sekali, ya kan? Ngomong dari bahasanya itu yang berbahaya sekali. Nah itu kita lebih berani bermutasi lah, bermutasi kepada sosial media, beradaptasi terhadap kebutuhan yang ada zaman sekarang. Saya rasa itulah sambungan saya. Ya, baik. Dari Mbak Putri sendiri, apa yang menjadi ataupun saran untuk tentunya tumbuh kembangnya radio saat ini dari KPI sendiri?
Singkat saja Mbak Putri. Ya, yang pastinya nilai lokalitas tuh jangan lupa ya, itu memang merupakan kekuatan yang saat ini memang perlu dikembangkan dan memang perlu difokuskan. Dan yang pastinya meskipun tetap memiliki implikasi dan pengaruh dari media luar ataupun wilayah luar, tapi tetap nilai lokalitas itu tetap kita junjung tinggi. Dan yang pastinya kita nih dari KPI terus mendukung industri radio agar terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Semoga ya radio terus menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Aceh. Ya, baik, terima kasih banyak Mas Wira Dharma dan juga Bu Putri Noviza yang telah menyempatkan waktu di hari tentunya Radio Nasional pada hari ini. Tentunya kita harap tentunya adaptasi terus dilakukan oleh radio dan juga tentunya mengedepankan nilai lokal ya untuk tentunya terus eksis di era digital saat ini. Terima kasih sekali lagi untuk Aliansi Radio Aceh yaitu Mas Wira dan juga dari KPI Aceh ada Komisioner KPI Aceh Mbak Putri Novriza. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari radio.